Selanjutnya, dari ayat Lukas 11 ayat 13b, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pertanyaannya, bukankah Roh Kudus otomatis ada pada diri orang percaya? Kenapa harus meminta lagi? Ya, kalau kita memang percaya kepada Yesus, Roh Kudus otomatis diberikan kepada kita. Ya, tanpa harus kita minta-minta lagi, ya Tuhan kirim saya Roh Kudus. Ya, tidak, karena itu sudah janji. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Jadi juga Efesus 1 ayat 13, ketika kita percaya itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi tanpa minta Roh Kudus pun kita pasti diberikan. Karena itu janji firman. Nah, terus apa maksudnya ketika dikatakan dalam Lukas 11 ayat 13, dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ini ada dua kemungkinan penafsiran. Kemungkinan pertama adalah begini. Ini bukan meminta Roh Kudus berdiam dalam diri kita saat kita percaya. Bukan. Kalau yang seperti itu, meminta Roh Kudus berdiam dalam diri kita saat percaya, tidak meminta pun, itu dikasih. Tapi ini berkenaan dengan kebaikan-kebaikan dari Roh Kudus. Seperti kuasanya, seperti karunia-Nya, spiritnya, semangatnya yang diberikan kepada kita. Nah, tafsiran ini didukung oleh konteks. Karena kalau kita membandingkan, ya, perbandingan dengan ayat-ayat sejajar dalam Injil yang lain, dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan yang baik bagi yang meminta. Ini kan ayat itu di dalam Lukas 11 itu kan paralelnya dengan Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi intinya adalah Bapa yang baik, Bapa surgawi itu kalau kita berdoa dia tidak akan memberikan yang jelek. Ya, saudara sayang anak macam apapun, tapi kalau anak minta sesuatu yang bisa membahayakan, ya pasti tidak dikasih. Tidak dikasih. Kalau kasih justru membahayakan anak. Karena itu Bapa surgawi pun begitu. Kalau kita minta, dia tidak langsung kasih apa saja yang kita minta, bisa mencelakakan kita. Maka dia seleksi. Dia hanya memberikan yang baik. Itu di Matius pasal 7. Paralelnya di Lukas pasal 11 itu dia akan memberikan Roh Kudus. Jadi dari konteks perbandingan itu kelihatannya yang dimaksudkan bukan diri Roh Kudus atau pribadi Roh Kudus, tapi pemberian-pemberian yang baik yang datang dari Roh Kudus. Ya, William Hendriksen mengatakan di sini versi Matius memberikan pemberian-pemberian yang baik, sedangkan di Lukas itu menyatakan Roh Kudus. Kedua hal itu serasi dan sempurna karena bukankah Roh Kudus menjadi sumber dari semua yang baik? Ya, itu kemungkinan penafsiran pertama. Kedua adalah ada penafsir yang menghubungkan ayat itu dengan perjanjian lama, Yesaya 44 ayat 3, dibilang begini, Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Aku akan mencurahkan rohku dan berkatku. Nah, bagian ini dianggap sebagai sinonimus paralelisme. Artinya adalah sebenarnya kata yang sama saja tapi diulang untuk menekankan makna. Karena itu maka rohku itu sama dengan berkatku. Rohku itu berkatku. Sehingga meminta roh maksudnya adalah meminta berkat. Nah, itu ada dua penafsiran demikian. Ya, yang mana yang benar tidak tahu, tapi saya lebih condong pada penafsiran pertama yang saya kemukakan tadi. Ya.